Selamat pagi anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita untuk pelajaran tematik, tema yang ke-8 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak semuanya, pada subtema yang pertama kita akan mendalami tentang tema lingkungan tempat tinggalku. Dan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan kembali mendalami tentang apa itu teks fiksi atau cerita fiksi. Nah, maka dari itu, di sini Pak Didi mau menggarisbawahi terlebih dahulu apa yang menjadi pokok dan inti utama di dalam pembelajaran kita, terutama di pembelajaran bahasa Indonesia di tema yang pertama ini. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak diharapkan mampu menjelaskan, menyebutkan, dan menceritakan tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Maka dari itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dari teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan pada kenyataan. Nah, teks fiksi tersebut disebut sebagai teks fiksi karena teks tersebut merupakan karya naratif yang isinya tidak menyarankan pada kebenaran sejarah. Maka karya sastra fiktif biasanya menceritakan sesuatu yang tidak ada dan tidak sungguh-sungguh sehingga tidak perlu mencari kebenaran di dunia nyata. Oleh karena itu, di awal pembelajaran, karena pada pelajaran di semester pertama, kita pernah mendalami apa yang kita kenal dengan cerita non-fiksi atau cerita teks non-fiksi. Maka, cerita fiksi itu berbeda dengan cerita non-fiksi. Sebab teks non-fiksi berdasarkan pada kenyataan, misalnya catatan-catatan ilmiah atau biografi. Baik anak-anak semuanya, di dalam teks fiksi sendiri terdapat berbagai macam bahasa tulisannya. Nah, bahasa tulisannya kerap kali bermakna denotatif, konotatif, ekspresif, sugestif, dan plastis. Apa itu bahasa denotatif? Bahasa denotatif merupakan bahasa yang mengandung makna yang sebenarnya atau sesungguhnya. Berbanding terbalik dengan bahasa konotatif, yaitu bahasa yang tidak mengandung makna yang sebenarnya atau sesungguhnya. Bahasa tulisan lain yang kerap muncul di dalam karya fiksi adalah bahasa ekspresif. Nah, ini merupakan jenis bahasa yang berisi tentang bayangan yang dibangun oleh pengarang secara pribadi. Kemudian ada bahasa sugestif, merupakan jenis bahasa yang bersifat mempengaruhi pembaca. Kemudian yang kelima itu adalah bahasa plastis. Nah, itu merupakan jenis bahasa yang bersifat indah untuk menggugah perasaan pembaca. Oleh karena itu, pada bagian ini, Pak Didi akan mengulas lebih dalam juga tentang bahasa-bahasa yang terdapat dalam tulisan-tulisan atau karya-karya fiksi atau fiktif. Mari kita lihat satu persatu. Contoh bahasa tulisan denotatif, misalnya, panci ibu memanas setelah 3 menit diletakkan di atas kompor. Nah, arti kata memanas itu bermakna sebenarnya yaitu mulai menjadi panas. Ingat tadi, apa itu bahasa denotatif? Kemudian bahasa konotatif ya misalnya, Mutia merupakan anak emas dalam keluarganya. Nah, kata anak emas ini bermakna anak yang paling disayang. Kemudian ada bahasa ekspresif. Nah, di sini ada contoh kalimat yang berupa ajakan yang sangat ekspresif. Misalnya, ayo teman-teman,
tingkatkan semangat kalian. Pertandingan ini masih belum selesai. Nah, itu contoh kalimat ekspresif. Sedangkan contoh kalimat sugestif misalnya, hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Nah, ini sangat sugestif. Maksudnya, di tengah panas terik, Budi masih tetap menarik gerobaknya. Kemudian ada bahasa atau contoh kalimat plastis misalnya. Alasannya, otak anak masih plastis dan lentur, sehingga proses penyerapan bahasa lebih mulus. Nah, kata plastis ini anak-anak sebetulnya kalian juga sudah familiar dengan benda atau bahan mainan yang sering kalian pakai yang kita kenal yaitu plastisin. Nah, plastisin itu kan sangat lembut, empuk dan lentur dan bisa kita bentuk berbagai macam. Oke, baik, selanjutnya. Mari kita lihat. Poin selanjutnya adalah tentang unsur-unsur pembentuk teks fiksi. Jadi di dalam sebuah teks fiksi atau cerita fiksi ada unsur-unsur pembentuknya. Apa saja unsur-unsur pembentuknya? Yang pertama ada tokoh, tema, alur, latar, dan amanat. Nah, kelima unsur ini itu menjadi bagian pokok dari sebuah cerita fiksi. Nanti kita akan lihat jenis-jenis cerita fiksi. Misalnya katakan di awal pada dikatakan ada dongeng misalnya. Di dalam sebuah dongeng itu mesti pertama ada temanya, tokohnya, alurnya, latarnya, dan juga amanatnya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Tokoh. Tokoh merupakan pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Sedangkan tema itu merupakan dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Kemudian ada alur. Alur ini merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat di dalam suatu cerita. Lalu ada latar. Ini merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Nah, latar dalam teks fiksi itu terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat. Ini berkaitan dengan di mana cerita tersebut dikisahkan atau terjadi. Kemudian ada latar waktu yang menggambarkan kapan kisah yang digambarkan dalam cerita fiksi tersebut terjadi. Kemudian ada latar suasana. Suasana apa yang terjadi dari cerita fiksi yang kita baca. Kemudian pada bagian terakhir ada amanat. Nah, amanat inilah yang menjadi pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Pada umumnya cerita-cerita karya-karya fiksi itu mengandung amanat atau pesan moral yang disampaikan kepada kita atau kepada pembaca. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana menjelaskan jenis-jenis teks fiksi. Jadi teks fiksi ini digolongkan menjadi 3, ada dongeng, cerpen, dan novel. Apa itu dongeng? Dongeng merupakan karya sastra yang berisi cerita penuh khayalan atau fiktif yang dianggap oleh masyarakat umum sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kemudian jenis teks fiksi yang kedua adalah cerpen. Nah, cerpen merupakan jenis karya sastra fiktif atau khayalan yang menceritakan kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, kemudian disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian jenis teks fiksi lainnya ada novel. Nah, novel merupakan karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak atau sifat setiap pelaku. Nah, anak-anak semuanya, mari kita lanjut. Kita akan melihat juga jenis-jenis dongeng. Nah, dongeng ini terdapat 5 jenis. Yang pertama ada fabel yang merupakan jenis dongeng yang berisikan cerita-cerita tentang hewan. Contoh misalnya
dongeng Si Kancil dan Pak Tani. Kemudian yang kedua ada dongeng lucu. Dongeng lucu ini merupakan cerita fiksi yang berisikan kisah atau perjalanan suatu tokoh yang menimbulkan kelucuan atau humor. Contoh dongeng lucu misalnya ada dongeng Abu Nawas. Lalu yang ketiga ada sage. Nah, sage ini merupakan dongeng yang berhubungan dengan kejadian atau peristiwa yang ada kaitannya dengan sejarah. Contoh misalnya dongeng tentang Lutung Kasarung dan Damar Wulan. Kemudian ada legenda. Nah, legenda ini merupakan dongeng yang menjelaskan tentang terjadinya suatu daerah. Contoh misalnya asal-usul Tangkuban Perahu. Kemudian yang terakhir ada mite. Mite merupakan jenis dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan dalam masyarakat. Misalnya dongeng tentang Dewi Sri Ratu Padi. Nah, anak-anak semuanya, kita juga akan melihat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca dongeng. Nah, ketika kita membaca dongeng, kita harus perhatikan apa judul dongeng tersebut, kemudian tokoh di dalam dongeng tersebut. Lalu kita juga harus melihat ringkasan dari dongeng tersebut dan hal yang dapat dipetik dalam dongeng yang kita baca. Baik anak-anak semuanya, demikian pembelajaran kita hari ini untuk pertemuan yang pertama. Maka sebagai bahan latihan kita pertama, di sini ada 5 pertanyaan penuntun. Yang pertama, jelaskan pengertian teks fiksi. Kemudian sebutkan dan jelaskan jenis-jenis bahasa yang digunakan dalam teks fiksi. Lalu yang ketiga, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur pembangun teks fiksi. Lalu, jelaskan pengertian dongeng beserta jenis-jenis dongeng. Dan yang kelima, sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca dongeng. Silakan tulis jawaban kalian, kemudian lampirkan di Classroom agar dievaluasi oleh Pak Dedi. Baik anak-anak semuanya, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati.